Pemirsa, apa motif paguyuban Tunggal Rahayu merubah lambang negara hingga membuat mata uang sendiri? Lalu mengapa fenomena munculnya kelompok yang mengklaim penerus Raja-Raja Nusantara selalu bermunculan? Apakah sekedar romantisme kejayaan atau pelarian dari tatanan politik dan negara? Ataukah hanya modus ekonomi semata? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Vira. Ya, Prof, ini belakangan muncul ormas yang merubah lambang negara, kemudian juga mencetak uang sendiri dengan ribuan pengikutnya di berbagai daerah. Sebetulnya mengapa masyarakat Indonesia ini masih mudah sekali untuk terbujuk rayuan irasional dengan bergabung dalam organisasi yang fiktif semacam ini? Ya, kemunculan organisasi semacam itu seperti gunung es ya. Ia didorong oleh motivasi yang hampir sama, pola pikir yang hampir sama, yakni di satu sisi ada mistifikasi kekuasaan, sementara di sisi lain ada ilusi kejayaan di masa lalu. Jadi persis seperti apa yang digambarkan oleh George Orwell dalam novel Animal Farm, bahwa pemberontakan sosial bisa terjadi karena inspirasi kejayaan di masa lalu dihadapkan kepada tekanan hari ini. Nah, apa tekanan hari ini? Substrat atau iklim yang memungkinkan pikiran-pikiran semacam itu subur karena dua hal utama, yakni kemiskinan dan kebodohan. Kita lihat bagaimana mungkin misalnya jualan tentang gelar palsu, uang palsu, bahkan uang dikatakan oleh pensuratnya sendiri, uang itu uang versi tahun 1963 agar ingat sejarah. Jadi uangnya sudah tidak berlaku, dimunculkan kembali. Jadi kalau itu ditanggapi dengan cerdas, tidak juga tidak tergoda iming-iming karena kemiskinan, menurut saya itu tidak laku. Jadi artinya apa? Ini masalahnya kompleks. Ia didorong oleh ilusi masa lalu, kemudian selalu terjadi mistifikasi kekuasaan, bahwa mereka yang berkuasa itu harus sakti dan lain-lain. Tetapi ada idealita di sini. Idealitanya adalah pemimpin dan rakyat itu harus manunggal. Itulah sebabnya maka dia janjikan iming-iming, dia akan cairkan uang di Swiss, kemudian akan bayar hutangnya, akan diberi kesejahteraan dan lain-lain. Jadi artinya ini jelas tidak selalu tidak bergeser gitu ya. Ada mistifikasi kekuasaan, ada ilusi masa lalu, didorong dipercepat oleh kemiskinan dan kebodohan, dan apa yang dikejar oleh para pengikutnya itu hanya dua, kekayaan dan kejayaan. Itu selalu berputar di sekitar itu. Baik, Prof, tapi apakah ada kaitannya juga dengan tujuan untuk mencari legitimasi politik begitu ketika seseorang selalu mengait-ngaitkan dengan kejayaan masa lampau atau tokoh besar di masa lampau? Nah, memang salah satu dasar legitimasinya hanya itu ya. Karena itu orang-orang yang tidak punya asal-usul dan silsilah kekerabatan pun akan mengait-ngaitkan pada hal itu. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika di dalam dunia mitologi ini diberlakukan, maka kekuasaan legitimasi hanya datang dari orang-orang yang punya trah gitu ya, yang punya sandaran hukum, sandaran sejarah. Hukum sejarah ini yang diungkit gitu. Itulah sebabnya maka dia bawa-bawa misalnya sosok Soekarno meskipun tidak secara langsung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks seperti ini maka status primus inter pares, orang yang utama di antara yang pertama itu akan menjadi pemimpin. Itulah sebabnya maka dia gunakan kekerabatan di masa lalu yang punya hubungan dengan silsilah semacam itu. Jadi ini jalan cerita yang tidak bisa kita baca secara rasional, tetapi kemunculannya setidak-tidaknya menurut saya ini surat bisu sebenarnya. Surat bisu dari orang-orang yang tak berdaya kepada pemerintah bahwa sebenarnya ada persoalan di sekitar mereka yang menuntut penanganan segera dan real gitu ya. Nah, mengapa surat bisu itu muncul? Karena realitasnya kekuasaan hari ini mulai dari kepala rukun tetangga, kepala rumah tangga gitu ya, rukun tetangga, kemudian lurah yang kemudian jadi kepala desa, itu kemudian kan sekarang sudah diorganisir secara formal. Padahal secara budaya ikatan emosional antara rakyat dengan kepala desanya itu kan ikatan kekeluargaan yang menyatu raga gitu ya. Sehingga ketika diberhentikan tetap saja dia digelari sebagai lurah hormat. Nah sekarang itu tidak lagi, apalagi pada jenjang kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya surat bisu ini harus ditanggapi terlepas dari pelanggaran hukum yang dilakukan yang sudah jelas-jelas melanggar pasal Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang lambang negara. Tetapi inilah pekerjaan rumah khususnya Kesbangpol, Linmas
di Kabupaten Garut dan daerah-daerah lain, bahwa pola pikir sebagian masyarakat masih dihinggapi oleh ilusi semacam ini. Baik, Prof, dengan ribuan pengikut yang mempercayai dengan ormas ini begitu ya, kemudian juga ada pungutan iuran, apakah betul-betul masyarakatnya tidak ada perasaan curiga sama sekali? Narasi komunikasi seperti apa yang dibangun sehingga mudah sekali terbujuk dan percaya begitu, walaupun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit bagi mereka? Ya, yang pertama klaim ribuan itu harus diklarifikasi khusus tentang paguyuban ini gitu ya, karena ini simpang siur gitu ya. Yang kedua, ini kan orang-orang yang pengetahuannya kurang baik, ekonominya juga kurang baik. Di dalam logika orang-orang yang terdesak gitu ya, maka iming-iming dan angan-angan itu menjadi sebuah godaan yang luar biasa. Nah, pola komunikasinya seperti apa? Pola komunikasi yang diberlakukan biasanya hanya memunculkan angan-angan, bukan memberikan harapan. Itulah bedanya politik rasional dengan politik yang irasional. Politik rasional itu janjinya memberikan harapan, sedangkan yang tidak rasional, yang hanya tumbuh di atas ilusi, komunikasinya hanya memberikan angan-angan. Bedanya harapan dan angan-angan itu sederhana. Dua-duanya tentang gambaran di masa yang akan datang. Tetapi bedanya ketika gambaran itu berupa harapan, dia disertai dengan jalan bagaimana meraihnya. Tetapi kalau seseorang berkomunikasi tentang harapan di masa yang akan datang, terbebas dari hutang, hidup akan lebih makmur dan jaya tanpa disertai cara mewujudkannya, itu angan-angan. Dan yang biasa dipilih oleh paguyuban abstrak seperti ini, biasanya komunikasinya berbasis angan-angan. Hanya menggambarkan harapan yang lebih baik, tetapi tidak disertai cara mewujudkannya. Iming-imingnya sangat mudah begitu ya untuk bisa melunasi hutang begitu, Prof? Ya, kemudian, kan itu kan janjinya. Itu yang selalu artinya apakah ini bisa dikatakan komunikasi. frustasi juga terkait dengan sosial ekonomi yang ada di daerah-daerah ini? Ya, jalan keluar tercepat ya dari himpitan yang nyata gitu ya, adalah melarikan diri dari realitas itu, di mana angan-angan mereka akan menghibur, mengalihkan gitu ya, menghadirkan kepuasan sesaat. Nah, karena itu maka mereka hidup di dalam ilusi yang tidak nyata, bayang-bayang kejayaan masa lalu bahwa pemimpin sangat mengayomi, memberi apa yang mereka minta begitu ya. Padahal kan tidak pernah seperti itu, tidak pernah benar-benar terjadi seperti itu. Itulah sebabnya maka dia legitimasi kekuasaannya dengan gelar yang panjang, dengan kekerabatan yang kuat gitu ya, dengan simbol-simbol yang sangat sulit dipahami. Misalnya ada ampera tetapi mananya asal usul, ada tri komando rakyat gitu dan lain-lain. Jadi menurut saya permainan simbol ini itu menegaskan bahwa memang organisasi itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi menurut saya ini adalah manipulasi kebudayaan, manipulasi simbol-simbol budaya yang tangguh di tengah-tengah substrat, di tengah-tengah ekonomi yang luar biasa. Baik, Prof. Ini kan kalau kita lihat polanya mirip begitu ya, bukan hanya paguyuban yang baru ini saja terjadi di Garut misalnya, tapi sebelumnya juga banyak sekali kerajaan-kerajaan baru itu bermunculan gitu. Fenomena sosial apa sebetulnya ini? Apakah ada dikaitkan juga, bisa dikaitkan terkait dengan pelarian tatanan politik dan juga negara, sehingga kekecewaan terhadap pemerintahan sekarang membuat mereka berhalusinasi, membuat kerajaan-kerajaan baru dan mengaitkan dengan masa lalu begitu? Ya, saya katakan tadi ini ibarat gunung es gitu ya. Kita sulit melasak akar-akarnya, tetapi kita temukan pola umumnya. Pola utamanya adalah ilusi masa lalu, mistifikasi kekuasaan, kemudian dipercepat oleh adanya kebodohan dan kemiskinan di sekitar mereka. Nah, ini di satu sisi merupakan pelarian, sekaligus merupakan kritik gitu ya terhadap kekuasaan yang ada, realitas yang ada. Sekali juga metode pemecahan masalah. Mereka lari dari realitas itu, lalu bersenang-senang di dalam angan-angannya sendiri gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menarik mereka keluar dari itu? Nah, caranya adalah selain memberikan sanksi hukum, juga menurut saya harus ada pencerahan kultural, bahwa kekuasaan bertransformasi seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Sekarang kekuasaan menjadi sangat rasional,
siapapun bisa menjadi penguasa kalau dia terlibat dan dipercaya oleh publik. Nah, perkara misalnya apa yang diinginkan masyarakat tidak sepenuhnya terwujud dengan segera, itu kan butuh proses. Bahkan dalam kerajaan-kerajaan yang adiluhung sekalipun gitu ya, ucapan pemimpin tidak nyata setegas hari ini misalnya. Apa yang saya berikan hari ini ya akan terberikan. Jadi menurut saya inilah tantangan, selain pesan gitu ya kepada para pemimpin, juga ini pesan kultural. Baik. Baik Prof, ini kan tantangannya luar biasa begitu ya bagi pemerintah, bagi kita semua. Artinya bukan hanya soal penipuan dari segi ekonomi, tapi juga bagaimana pembodohan itu terjadi begitu. Bagaimana bisa menyelesaikan ini agar di kemudian hari tidak terulang kembali? Ya, menurut saya solusinya harus disertai solusi kultural. Yang pertama-tama penanganan hukum ya untuk memunculkan efek jera. Tetapi kan terbukti gitu ya, misalnya pengusutan kasus Sunda Empire yang terus berjalan sampai hari ini juga tidak menimbulkan efek jera di kalangan komunitas yang lain. Artinya apa? Artinya pendekatan hukum itu tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas. Baik. Oleh karena itu, maka solusi penyelesaian secara hukum ini harus disertai dengan pencerdasan kultural yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, utamanya kepada masyarakat komunitas adat, bahwa kekuasaan sudah bertransformasi. Sekarang kekuasaan sudah sangat rasional. Siapa saja bisa menjadi penguasa tanpa sila dan golongan darah, asal punya keterlibatan, punya deposit politik, dan dipercaya oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Baik, artinya semua elemen masyarakat ini berperan begitu ya untuk bisa menjaga agar tidak muncul lagi ormas-ormas baru atau juga kerajaan palsu baru di tengah masyarakat. Terima kasih Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.